Halo guys, balik lagi dengan channel Dev. Sudah lama tidak upload. Kali ini Dev pengen upload video sembari bikin video gabut ya. So, hari ini kontennya adalah gue mau ngebahas menurut gue tentang Yamaha R25 ini. Dan apa sih hal yang gue suka dan tidak suka dari motor ini. Yang pertama adalah kalian tahu lah ya, ini kan motor 250 cc dengan bermesin 2 silinder yang kalian pasti tahu pasti motor boros ya. Bener, motor ini bisa dibilang boros. Cuman ada satu hal yang gue suka dari motor ini. Yang pertama itu adalah kalau kita lihat dari speedometernya, ini menurut gue mempunyai informasi yang cukup lengkap ya. Kalau kita lihat di bawah sini, di sini tuh dia mempunyai tentang informasi kilometer liter rata-rata bensin ya. Jadi di sini tombolnya ini ada tombol select, ini tombol reset. Nah, tombol select ini itu tuh untuk mengetahui informasi. Yang pertama ada kilometer per liter. Jadi di sini tuh bisa selama kalian jalan itu di sini bisa mendeteksi kira-kira berapa kilometer per liter yang lu dapat ketika lu jalanin motor ini. Lalu selanjutnya ada average ini kalau nggak salah ini rata-ratanya. Jadi bedanya sama yang tadi tuh, kalau yang tadi tuh setiap ngegas itu angkanya berubah. Kalau ini rata-ratanya seluruh rata-ratanya bisa dapat berapa kilometer per liter. Ini F. Kita ganti. Lalu selanjutnya ada mengukur, misalkan lu mau mengukur jarak antara kota A atau B. Nah, kalian bisa mengukur di sini. Itu hal yang pertama gue suka dari Yamaha R25. Kedua, dari model fisiknya, Yamaha R25 ini menurut gue modelnya cukup bagus ya, tapi relatif sih. Kan setiap orang berbeda betul, ada yang suka, ada yang enggak. Nah, itu terserah kalian lah. Kalau menurut gue, ini model gue suka banget. Kenapa? Karena kalau lihat dari depan tuh dia mukanya tuh sangar tuh, kayak marah, kayak apa ya, kayak predator kalau kalian tahu. Dilihat dari belakang, kalau kalian copot spakbor ya, itu seksi banget cuy, asli seksi banget. Ketiga, yaitu tenaga mesinnya. Ini kalau gue boleh jujur, gue nggak ada ya. Ini motor menurut gue ini kencang banget cuy, asli. Gue ini pernah nyoba jalanan lurus ya, gigi 3 itu gue dapat 121 km per jam. Terus gue nyoba lagi di Sentul trek lurus, itu gue gigi 5 gue bisa dapat 173 km per jam. Asli coy, ini gue gak bohong. Dan itu gue belum menyentuh gigi 6, gue baru sampai gigi 5 sudah dapat 173 km per jam. Itu kencang banget cuy, gue gak bohong. Dan saat itu kondisinya gue pakainya velg taplak lebar ukuran 5,5 inch dan pakai ban ukuran 180/55. Selanjutnya yang keempat, kali ini kita bahas tentang segi konsumsi bahan bakar ya. Gue pernah nyoba motor ini di bawah santai kayak gigi 4, gigi 3, gigi 5 dengan kecepatan rata-rata itu 40, 50. Itu bisa dapat sekitar angka 30 km per liter dapat lah. Yang kelima, yang gue suka dari R25 ini adalah biaya perawatannya. Menurut gue kalau jika kita membandingkan seperti kayak Kawasaki Ninja 250 Fi, CBR 250 RR yang sekelas lah ya, lawannya dengan Yamaha R25 ini menurut gue biayanya nggak terlalu mahal cuy. Ada servis normal, ada servis yang lumayan banyak lah ya, tengah-tengah, dan ada servis besar. Nah, itu kalau servis normal itu harganya 280.000. Servis yang agak besar tapi nggak besar itu 300 ribuan. Dan yang terakhir itu servis besar itu harganya 500 ribuan. Karena gue terakhir motor ini tuh gue servis besar itu 500 lebih pokoknya, tapi nggak nyampe 600. Ganti apa aja tuh servis besar. Nah, servis besar itu di Yamaha R25. Terakhir itu gue ganti oli, gue pakai oli normal ya, Yamaha, olinya ori Yamaha. Abis itu ganti busi, ganti filter udara, ganti filter oli.
Dan itu harganya semua servis besar udah termasuk pengecekan ya. Dan ngebersihin injeksi itu 500.000 berapa gitu, pokoknya 500 lebih, tapi nggak sampai 600 sih. Tapi itu harga servis besarnya dari Yamaha R25. So buat kalian ya mungkin pengen ngambil motor 250cc tapi yang perawatannya nggak terlalu mahal banget, ini R25 menurut gue rekomen banget cuy. Sekarang kita mau bahas tentang kekurangan yang nggak gue suka dari Yamaha R25. Yang pertama, motor ini kalau misalkan sekalinya crash, even kalian jatuhnya itu jatuh diem atau jatuh sambil jalan, hal yang paling rawan dari R25 dan ini sering banget cuy. Ini kan lampu ya. Nah, batok lampunya itu ada di sini, kelihatan nih cuy. Nah, nggak kelihatan ya. Pokoknya di sini tuh ada batok lampu. Batok lampu ini nempel sama kerangka bodi nih. Ini kerangka bodi nempel ke batok lampu. Nah ini kalau misalkan jatuh sering banget terjadi, yaitu si batok lampunya tuh biasanya pecah. Jadi kalau misalkan jalan rusak, ini lampunya getar-getar kayak grrrr, jadi nggak bisa anteng diem. Makanya R25 tuh kalau jatuh biasanya yang paling sering yang rusak itu adalah batok lampunya, karena batok lampunya ini kurang kuat lah ya untuk menahan dari kerangka bodinya. Yang kedua, ini yang menjadi sebuah permasalahan dari Yamaha R25. Kalau kalian bisa lihat, di sini ada kiprok starter. R25 ini sering banget mempunyai permasalahan dalam kiproknya. Karena gue udah 2 kali kiproknya rusak, jadi nggak bisa di starter. Yang lebih parahnya lagi, kiproknya ini bakal ngaruhin ke aki dan aki lu bakal tekor. Dan itu sebuah PR banget ya buat R25. Cuman itu bisa diatasin kok kalau misal kalian datang ke Yamaha aja minta diakalin, dan itu bisa dibenerin. Kayak punya gue udah dibenerin, jadi kiprokku udah nggak bermasalah lagi. Dan yang ketiga yang nggak gue suka dari R25 ini, kalau kita lihat dari pengeremannya, R25 ini bagian cakram belakang dia cuma mempunyai 1 piston. Nggak seperti kayak lawannya kayak Ninja dan CBR 2.5 yang udah pakai 2 piston dalam cangkraman pengeremannya. Dan yang keempat itu kita udah lihat dari build quality dari Yamaha R25 ini ya. Ini suatu hal yang, ini bagian yang paling gue suka nih dari R25. Ini spakbor. Nggak tahu kenapa ini terlalu lemes ya, kayak kurang kuat gitu. Jadi kalau misalnya jalan rusak tuh. Ini kalau sambil jalan gini-gini men. Ini gue nggak suka banget. Dan yang kelima, ini penyakit R25 juga. Jadi stop kontaknya ini kadang-kadang suka medot kayak punya gue nih. Ini gue udah kontak on. Tuh, ini gue udah kontak on, cuman ini udah normal. Biasanya dia nggak mau presisi. Jadi kalau misalkan gue kontak on, kadang itu nggak mau nyala. Jadi harus setengah nih kayak gini nih. Ini kan udah kontak on nih, tapi posisinya nggak nyala kan. Jadi caranya tuh digeser-geser sedikit. Nah, baru nyala. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, ganti aja stop kontaknya, itu nggak akan mati lagi, dijamin. Satu lagi, motor ini tentunya bisa kalian lihat ada sedikit perubahan dari model sebelumnya. Yang bisa kalian lihat vlognya yang pertama tuh yang mengapa beli R25. Itu bisa lihat, itu beda ya sama sekarang. Apa aja sih yang udah gue modif, itu bakal di video selanjutnya. Nanti gue bakal post lagi. Ini motor udah settingan gue. Maksudnya settingan gue itu ya dibikin senyamannya gue. Apa aja emang nih, footstep udah gue tinggiin pakai spacer, jadi udah lumayan cukup tinggi ya. Dan untuk shock depan ini udah gue ceperin 5 jari. Tapi minusnya kalau diceperin sependek ini, nanti spakbor kalian itu bakal kena. Kalau ada gajlukan, ini bakal baret-baret coy. Gue sering banget soalnya ngejegluk. Dan satu lagi, gue jinjit gak sih naik motor ini dengan tinggi gue 167 cm. Tapi ini posisinya udah gue cepelin 5 jari ya shock depannya, jadi agak sedikit pendek. Jadi segitu kira-kira kalau gue naikin. Napak tapi nggak terlalu napak sempurna. So mungkin itu aja video kali ini.
Maaf bila ada sedikit salah dalam pengucapan dan apapun itu, gue minta maaf karena seluruhnya manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Dan gue mohon jangan lupa buat like dan subscribe biar gue tambah semangat bikin video. Oke? So, bye-bye.